Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an? Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Asiki. Saya dari kelompok 4, nomornya 50120005. Nah, tentunya di kelompok 4 ini saya tidak sendiri. Saya bersama wanita-wanita hebat. Yang pertama ada Azratul Nisa dan Rizkina Martina. Di sini kami bertugas untuk mempresentasikan salah satu materi bahasa Arab, yakni mengenai idhofah. Nah, mau tahu idhofah itu apa? Namun adapun baiknya sebelum memulai kegiatan kali ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah agar kegiatan kita diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat apa sih sebenarnya idhofah. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami di kelompok 4 tentang idhofah. Teman-temanku yang terhormat, adapun baiknya sebelum kita tahu lebih jauh tentang idhofah, marilah bersama-sama kita cari tahu dulu idhofah itu dari segi definisi. Nah, untuk hal ini saya serahkan langsung kepada salah satu rekan kita, yakni Rizkina Martina. Kepada Kina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkina Martina dengan NIM 5012000012. Di sini kami akan menjelaskan tentang idhofah. Berbagai macam definisi tentang idhofah. Adapun definisi idhofah salah satunya disampaikan oleh Al-Ustadz An-Nur Rafiq Ibnu Gufron dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Kaidah-Kaidah Bahasa Arab, bahwa idhofah adalah susunan dua atau lebih isim sehingga menyebabkan isim kedua harus dibaca jar sebab disambungkan dengan isim sebelumnya. Letak di awal kata dinamakan mudhof, sedangkan isim yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Adapun Ahmad Wari dalam bukunya yang berjudul Tata Cepat Bahasa Arab menjelaskan, idhofah ialah penyandaran kata dengan kata lain sehingga memunculkan pengertian yang lebih spesifik. Adapun beberapa definisi para ahli di atas menyimpulkan bahwa idhofah adalah susunan dua isim sebelumnya sehingga memunculkan pengertian yang lebih spesifik baik berupa penyandaran maupun sifat kepemilikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azratul Nisa dengan NIM 5012000011. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam idhofah. Idhofah ada dua. Yang pertama idhofah maknawi. Idhofah maknawi adalah idhofah yang berfungsi sebagai menjelaskan atau mengkhususkan mudhof karena membentuk makna baru atau terdapat perubahan pada maknanya, dengan syarat mudhofnya itu harus berupa isim jamid yang disandarkan pada makmulnya, atau mudhofnya itu berupa isim mushtaq yang disandarkan pada selain makmulnya. Contohnya kitabun nahwi. Yang kedua, idhofah lafzi. Idhofah lafzi adalah idhofah yang tidak berfungsi sebagai menjelaskan atau mengkhususkan mudhof karena tidak terdapat perubahan pada maknanya, tetapi hanya meringankan bacaan saja, dengan syarat mudhofnya itu harus berupa isim mushtaq yang disandarkan pada makmulnya. Contohnya dharibur rajuli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami di kelompok 4 mengenai idhofah. Nah, tentunya sebelumnya kita tadi sudah mendengar beberapa penjelasan tentang idhofah ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat atau mempraktekkan cara membuat idhofah. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui dan dapat kita simpulkan, idhofah ini dapat diartikan sebagai penyandaran atau menyandarkan satu kata ke kata yang lain.
Dan juga idhofah ini dapat dijadikan sebuah atau dapat diartikan kepemilikan. Nah, tentunya ya milik. Lalu bagaimanakah caranya membuat idhofah? Mari kita saksikan bersama-sama dan belajar bersama bagaimana caranya membuat idhofah dan apa saja syarat-syaratnya. Teman, pertama idhofah itu dari segi kepemilikan, maksudnya atau idhofah yang bermakna kepemilikan. Contoh idhofah atau kalimat yang bermakna kepemilikan itu misalnya penanya Muhammad. Nah, penanya Muhammad itu kalau diidhofahkan menjadi qalamu Muhammadin. Nah, ingat dalam idhofah isim kedua pertama begini dulu. Isim pertama ini dinamakan sebagai mudhaf dan isim keduanya dinamakan sebagai mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih atau isim keduanya itu selalu harokat akhirnya kasroh. Kalau tidak ada alif lam maka harokat terakhirnya kasroh tain atau din. Seperti ini ya. Nah, untuk mudhafnya atau isim pertamanya itu tidak boleh ditanwinkan. Tidak boleh diberi tanwin apalagi diberikan alif lam. Jadi dia bersih tanpa tanwin dan tanpa adanya alif lam. Nah, coba kita lihat contoh keduanya. Misalkan kepemilikan berupa barang ya, seperti tidak perlu orang. Misalkan seperti bukunya guru. Apa bahasa Arab bukunya guru? Itu ialah buku, asal katanya atau bahasa Arabnya kitabun. Dan guru bahasa Arabnya mudarrisun. Nah, karena dia akan dijadikan idhofah, saat ia akan dijadikan idhofah, maka ia menjadi kitabu mudarrisun. Ingat, pada mudhafnya atau isim pertamanya ini itu tanda tanwinnya dihilangkan dan tidak menggunakan alif lam. Menjadi kitabu. Ini ya. Nah, untuk mudhafun ilaihnya atau isim keduanya itu harokat terakhirnya menjadi kasrah atau kasrah tain kalau tidak menggunakan alif lam. Tapi seandainya menggunakan alif lam, misalkan menjadi misalkan kita tulisan saya seperti dokter. Kitabu, seandainya kita ingin menggunakan alif lam, mudarrisi. Nah, seandainya kita menggunakan alif lam, maka tanda tanwin kasrah tainnya dihilangkan menjadi kasrah atau baris biasa seperti ini tadi. Tapi kalau kita tidak menggunakan alif lam, maka harokat terakhirnya menjadi mudarrisin. Nah, seperti itu kawan-kawan semuanya. Begitulah syarat-syarat dari idhofah ini. Untuk mudhafnya dapat kita ambil sebuah pelajaran. Untuk mudhafnya atau isim pertamanya itu terbebas dari al-ta'rif atau alif lam. Jadi tidak boleh menggunakan alif lam untuk isim pertamanya, dan tidak boleh juga menggunakan tanwin. Tidak ada satupun tanwin di sini. Dan juga untuk isim keduanya atau mudhafun ilaih itu harokat akhirnya selalu kasroh atau kasroh tain. Apabila menggunakan alif lam, maka harokat akhirnya ialah kasroh. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam, maka harokat akhirnya kasroh tain. Seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengenai idhofah dari segi penyandaran. Baik teman-teman, selanjutnya idhofah dari segi penyandaran. Idhofah yang bermakna penyandaran ini apa maksudnya? Maksudnya itu contohnya seperti kalimat penyandaran, misalkan jendela musola, atau pintu rumah, pintu masjid, dinding kelas, dinding universitas, pintu sekolah. Nah, semuanya itu bermakna penyandaran. Nah, coba kita gunakan contoh yang jendela kelas. Bahasa Arab jendela ialah nafizatun.
sementara bahasa Arab kelas ialah al-faslu. Nah, lalu akan kita jadikan idhofah. Ingat, syarat dalam idhofah tadi, isim pertama atau mudhofnya terbebas dari al-ta'rif atau alif lam dan terbebas dari tanwin menjadi nafizatu. Ingat, tidak boleh menggunakan tanwin. Untuk isim keduanya atau mudhafun ilaihnya, harokat akhirnya selalu kasrah atau bisa jadi kasrah tain kalau tidak menggunakan alif lam al-fasli. Nah, beginilah teman-teman idhofah itu yang bermakna penyandaran. Apalagi contohnya seperti pintu masjid. Bahasa Arab pintu itu babun dan bahasa Arab masjid masjidun. Saat dijadikan idhofah, maka ia akan berubah menjadi babu al-masjidi atau babu masjidin. Kalau menggunakan alif lam, harokat akhirnya kasroh, sementara jika tidak menggunakan alif lam, harokat akhirnya tanwin. Oke. Lanjut. Baik teman-teman, dapat ditarik kesimpulan pada pelajaran hari ini tentang idhofah, bahwasannya dalam idhofah isim pertama atau mudhaf terbebas dari al-ta'rif atau alif lam dan tanwin, sementara isim kedua di dalam mudhaf, isim kedua atau mudhafun ilaihnya, harakat akhirnya ialah kasrah apabila menggunakan alif lam, ataupun bisa jadi harokat akhirnya kasrah tain bila tanpa menggunakan alif lam. Baik, demikianlah teman-teman, semoga bisa dipahami, dan apabila ada yang belum paham silahkan bertanya. Apabila bisa kami jawab akan kami jawab, dan apabila tidak bisa kami jawab, mari bersama-sama kita cari pemecahan solusinya. Karena sesungguhnya kami ini bukanlah ahli daripada ahli, tapi kami sedang belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang ahli. Baik teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.